Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya harus selalu kita ucapkan. Kita gaungkan sehingga kenikmatan-kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus, selalu menaungi kita sepanjang hayat kita. Salawat dan salam juga selalu kita lantunkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita sehingga kita berada di atas jalan yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan kali ini adalah karakteristik ibadah puasa. Apa? Yang bawa buku tulis. Nah, judulnya apa? Karakteristik atau ciri khas. Karakteristik ibadah puasa. Nah, ciri khas as-saumu al-imsak. Di dalam kamus yang namanya puasa artinya menahan. Menahan apa? Wa syar'an al-imsaku minat ta'am wasyurbi wasyahawat. Menahan diri dari makanan, minuman, juga hawa nafsu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin yang melakukan ibadah puasa dan ia mampu menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, maka Rasulullah menyerupai pertahanan tersebut seperti tameng. As-saumu junnatun. Puasa itu tameng. Kajunnati ahadikum fil qital, seperti tameng seseorang di antara kalian ketika berperang. Wasaumu junnatun minan nar, dan puasa tameng dari api neraka. Masya Allah. Berarti kita sedang membentuk tameng. Apabila puasa kita bagus, maka tameng yang kita buat pun tameng yang bagus. Apabila puasa kita hanya menahan diri dari makan dan minum, maka tameng tersebut akanlah lemah. Jangan sampai puasa kita hanya bernilai ritual, tidak ada nilai spiritualnya, maka sia-sia. Sia-sia orang yang puasanya hanya menahan diri dari lapar dan dahaga,
sedangkan lisannya tidak bisa menjaga dari ghibah, namimah, fitnah, sungguh itu adalah puasa yang sia-sia. Tidak bisa menahan diri dari qaulu zur wal amalu bih, berkata dan berbuat dusta, berkata kasar, kotor, termasuk perbuatan yang melanggar syariat, juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Kita bayangkan bagaimana puasa kita menyelamatkan kita dari mungkar dan nakir. Ketika malaikat mungkar dan nakir mendatangi kita di malam pertama di alam kubur, mungkar membawa 3 pertanyaan dan nakir siap mengazab apabila kita tidak memiliki tameng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bagaimana seseorang dapat ditamengi oleh amal ibadahnya di alam barzakh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, juga Ibnu Hibban. Dalam riwayat Asma binti Abi Bakar berada di Musnad Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, apabila seseorang sudah jadi mayat, ketika diletakkan di dalam kuburnya, yasma'u khiffatani alihim, dia tahu sendal orang-orang inda tawallihim anhu, ketika mereka pergi. Dia dengar udah meninggal nih seseorang, tapi ketika sudah dikuburkan, saudara familinya meninggalkan, ia pergi kembali ke rumah, dengar. Apa kata Rasul? In kana mu'minan, kalau si mayit ini seorang yang beriman, kanatis shalah inda ra'sihi, maka amal ibadah salat akan menjadi tameng dia di atas kepalanya. Sudah berbaring di alam kubur. Siapa yang bisa melindungi kita apabila kita sudah menjadi mayit? As-shalah inda ra'sina, salat berada di atas kepala kita. Wasyamu an yaminihi, dan puasa akan berada di bagian kanan kita. Jadi tameng. Wazakatu an shimalihi, dan zakat akan berada di sebelah kiri kita. Wassadaqatu wal birru wal ihsan wa kullu sairi amali saleh inda rijlaihi, dan semua amal soleh, sodakoh, berbakti kepada orang tua, baik sama sesama, berada di sebelah kaki kita. Fayuta, kemudian didatangkan. Nah, kalimatnya kalau riwayat Asma binti Abi Bakar, fayati ilaihi malakun, maka malaikat mungkar dan nakir mendatangi ia. Serem, kata Rasul, aswadani azrokon, warnanya biru pekat. Kalau ibu-ibu bilang biru dongker. Pekat banget. Saking pucetnya itu, enggak pernah tersenyum. Aswadani azrokon, yas'alu ahaduhuma wa yadribu ahaduhuma. Yang satu pengen nanya, yang satu pengen mukul.
Fayati min kibali ra'sihi faqala as-shalah. Tuh malaikat datang dari arah kepalanya, salat, berkata, laisa kibali madkhalun, enggak bisa kau lewat bagian sini, enggak ada celah. Kata salat kita gitu. Tapi salatnya salat yang benar. Salat yang khusyuk dan tumakninah. Salat yang mendatangkan nilai spiritual, bukan nilai ritual doang. Takbir, salam, selesai, enggak. Dihayati, diresapi, menangis ketika dia membaca ayat-ayat azab. Nah, ini berarti harus ngerti apa yang dibaca ketika seseorang sholat, sehingga sholat menjadi kubah yang kuat, junnatun, tameng. Berkata kepada malaikat mungkar dan nakir, laisa qibali madkhalun, enggak bisa kalian berdua mendatangi orang ini lewat kepalanya. Fayati min qibali shimalihi, kemudian datang ke sebelah kirinya. Faqalatiz zakah, maka zakat berkata, laisa qibali madkhalun, enggak bisa kalian berdua datang lewat sini. Tolak. Jadi tameng, kubah, seperti berada di sebuah kubah, di bunker, sampai nuklir pun nggak bisa nembus kalau seseorang buat bunker yang kuat. Kalau nakir, malaikat nakir, ketika memukul seseorang, apa kata Rasulullah? Akan hancur sehancur-hancurnya. Bukan terbelah 2, terbelah 4, terbelah 8, terbelah 16, bukan. Seperti pasir di pantai, hancur. Ketika kita dipukul sama nakir, hancur itu, wah, benar-benar habis. Gak pengen kan kita hancur seperti itu. Sakitnya, sesakit-sakitnya, semua makhluk akan mendengar jeritan kita, kecuali jin dan manusia. Maka malaikat datang ke sebelah kanannya, fayatihi an yaminihi faqalas syam, maka puasa kita berkata, laisa qibali madkhalun, enggak bisa kau berdua lewat sini, udah saya bentengi. Masya Allah. Faidah puasa, Pak. Faidah puasa, Bu, menjadi benteng yang kokoh sehingga jangankan syaitan, malaikat aja nggak bisa nembus. Fayati min kibali rijlaihi, datang lewat kaki, banyak amal soleh, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama sesama jamaah baik, sama siapapun baik, maka akan terlindungi diri kita ketika menjadi mayit dari siksaan nakir. Ini bahagia nih buat kita nih, kabar gembira. Makanya puasa harus benar-benar menjadi tameng diri kita untuk di kehidupan akhirat. Setelah kita wafat, siapa yang akan menemani kita? Ada seorang ahli hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in, di zamannya seperti Ibnu Abbas di zaman sahabat, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini punya kenalan. Ketika berguru di Mekah 3 tahun, beliau kenalan sama seorang laki-laki yang tiap hari tawaf, sholat 2 rakaat, habis itu bertemu dengannya salaman. Lama-lama terjalinlah persahabatan. Pulang, dia mengunjungi Sufyan dan Sufyan mengunjungi dia. Jadi teman. Ketika orang ini dalam keadaan sakaratul maut, ia berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, imam besar, punya mazhab
mazhab Ats-Tsauri. Tenar itu sampai abad ke-7 Hijriah. Sekarang udah nggak ada penganutnya. Beliau dipesankan, apabila aku mati nanti, maka engkau harus memandikanku, mengkafankanku, menyolatkanku, mengkuburkanku, dan pada malam pertama temenin aku. Baik wahai kawan. Meninggal, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, ditemenin. Pada malam itu Sufyan mendoakannya dengan doa yang sungguh-sungguh. Saking nikmatnya itu doa sampai kata Sufyan, aku pun antara sadar dan tidur, ngantuk. Biasa kita kan kalau sungguh-sungguh ngantuk gitu. Aku mendengar suara dari dalam kubur. Untuk apa kau berada di sini? Aku sudah membentenginya. Sufyan terbangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kemudian dia melanjutkan doanya untuk sahabatnya ini. Lagi-lagi dia mendengar suara, untuk apa kau berada di sini? Pulanglah, aku sudah melindunginya. Pulang Sufyan. Ketika pulang ia melanjutkan sholat malamnya di rumah. Kemudian di 1/6 akhir malam ia tidur. Dan ia bermimpi, sungguh untuk apa kau temani saudaramu itu, kawanmu itu? Aku telah menemaninya dari kegelapan alam kubur. Siapa engkau? Kata Sufyan. Aku adalah puasanya, puasa Ramadan dan puasa Syawalnya. Ntar kita lanjutin tuh 6 hari di bulan Syawal. Ini riwayat dikisahkan dalam kitab Nawadir Qalyubi halaman 14. Masih dalam bahasa Arab. Yang bisa baca bahasa Arab buka Nawadir Qalyubi. Manfaat banget. Jangan sampai puasa kita pada saat ini menjadi puasa yang sia-sia. Umur nggak tahu. Mungkin umur kita tahun ini terakhir. Kita ijtihad bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang menjadi junnatum minan nar, tameng dari api neraka, tameng dari azab yang akan menimpa kita baik di alam kubur ataupun di yaumul qiyamah kelak. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan puasa yang makbulah, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kebaikan 1000 malam. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu didekatkan oleh Allah dengannya. Dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi larangan-larangan Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.